Pemirsa, rumah Ridwan Kamil telah digeledah oleh KPK terkait dengan perkara suap Bank JB. Ya. Dan melalui secarik surat, Ridwan Kamil mengatakan akan kooperatif membantu penyidik KPK. Penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut KPK, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi, sehingga perlu dilakukan penggeledahan untuk mengkonfirmasi. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Menanggapi penggeledahan itu, Ridwan Kamil angkat bicara. Melalui suratnya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediamannya. Dalam surat yang berisi pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara korupsi BJB. Ia juga mengungkap bahwa tim KPK menggeledah rumahnya dengan membawa surat resmi, sehingga Ridwan Kamil akan kooperatif membantu tim KPK. Ridwan Kamil juga mempersilakan awak media bertanya langsung ke KPK untuk mengetahui informasi detailnya. Pasca digeledah, rumah Ridwan Kamil sepi aktivitas. Hanya ada petugas keamanan rumah yang nampak berjaga di bagian dalam rumah Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara terkait kasus suap BJB. Meskipun Deddy enggan berkomentar tentang penggeledahan yang dilakukan KPK, namun ia meminta operasional BJB tetap berjalan. Deddy Mulyadi enggan berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil. Namun terkait perkara korupsi dana iklan BJB, ia pun meminta operasional Bank BJB tetap berjalan. Pasalnya, Direktur Bank BJB sudah mundur sehingga proses hukum tetap berjalan. Tanggapannya aja dikit. Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga, Pak, gimana Pak? Ya, tidak bisa berkomentar, kan itu kewenangan KPK. Unjuk rasa CASN dan P3K di Kota Kendari yang menolak penundaan pengangkatan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Iya, masa yang kesal karena lama ditemui menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD untuk keluar menemui massa. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025.
Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan tempat calon pegawai negeri sipil yang sudah terlanjur mengundurkan diri agar diterima kembali. Ya, BKN berkoordinasi dengan Menpan RB dan sejumlah instansi terkait PNS yang sudah terlanjur menganggur. Padahal pengangkatan CPNS diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2025. BKN akan berupaya menghubungi kantor-kantor calon pegawai negeri sebelumnya supaya mereka bisa kembali bekerja hingga waktu pengangkatan mereka. Empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya. Resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Itu adalah Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebelumnya direncanakan Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Iya, keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur.
kembali prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 49. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.